Paskah adalah sebuah perayaan kehidupan. Kehidupan yang bermula di pagi hari. Mujizat kebangkitan menanti manusia pada awal sebuah hari baru. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka pergilah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari pencinta Karmelituk yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya, Tuhan sungguh telah bangkit. Seruan ini merupakan suatu ungkapan khas bagi kita orang Kristen dalam merenungkan misteri Paskah Kristus. Selama 40 hari lamanya, kita telah melaksanakan retret agung, momen persiapan diri menyongsong pesta Paskah dengan doa, tobat, dan puasa. Ibaratnya, di ujung rotan ada emas, maka di penghujung masa retret agung itu yang berpuncak pada peristiwa sengsara dan wafat Tuhan, cahaya kemenangan Kristus atas maut bersinar. Tiada Paskah tanpa prapaskah, tiada kemuliaan tanpa salib. Haleluya, sungguh Tuhan telah bangkit. Sungguh suatu ironi, dia yang dielu-elukan sebagai guru dan nabi harus menderita sengsara dan wafat. Kebaikannya sepertinya tidak berarti sama sekali. Hal ini pun dapat kita temui dalam hidup harian kita. Orang baik dan dianggap benar menerima ketidakadilan. Justru orang jahat dan mereka yang dianggap provokator dalam masyarakat yang kenyataannya bersalah malah berkeliaran. Mereka seolah-olah berlindung di bawah jabatan
uang, dan gengsi. Peristiwa Paskah ini menjadi bukti bahwa bagi orang percaya, salib sungguh menyakitkan, namun membawa keselamatan. Kebenaran akan selalu menang. Kebenaran yang sejati tidak akan pernah sirna. Ia lebih kuat daripada dusta dan penipuan. Dusta Mahkamah Agama kala itu untuk membelokkan sejarah kebangkitan Mesias gagal total. Mereka yang ragu dan tidak percaya akhirnya percaya. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Kebangkitan Kristus mengembuskan optimisme dalam setiap aspek kehidupan kita manusia. Bahwa upaya yang benar untuk kebenaran akan membuahkan hasil yang manis. Meski ketidakbenaran berupaya untuk membungkamnya. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada kepalsuan yang akan bertahan selamanya. Kebenaran sejati tidak akan pernah sirna. Semua kejahatan yang disembunyikan, cepat atau lambat, pasti suatu ketika akan diketahui dan dipertanggungjawabkan. Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa Paskah merupakan pembuktian janji Tuhan kepada umat manusia. Tuhan memberikan pengharapan kepada manusia akan kehidupan kekal melalui misteri kebangkitan putranya Yesus Kristus. Tentunya, janji pengharapan akan kebangkitan dan kehidupan kekal itu seharusnya diikuti dengan rasa sukacita yang mendalam. Dan tentu saja, hendaknya hal itu boleh menjadi alat untuk memperkokoh iman kita. Peristiwa di hari Minggu pagi itu adalah sebuah peristiwa yang mengejutkan. Peristiwa yang belum pernah terdengar, bahkan belum pernah terjadi di seantero dunia ini. Ia yang biasanya membangkitkan orang mati, kini ia sendirilah pula yang bangkit dari kematian. Kubur kosong dan kain kafan adalah bukti nyata bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Apakah jenazahnya diambil orang? Pertanyaan ini hanya terjadi bagi orang yang tidak percaya. Lihat saja Maria Magdalena. Kepanikan, keterkejutan, dan ketidakpastian adalah perasaan yang mungkin saja ada dalam diri Maria. Namun bagi orang percaya, mustahil hal itu dipertanyakan. Tuhan harus bangkit untuk memenuhi sabdanya sendiri. Sesungguhnya anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Itu berarti segala ketidakberdayaan, keterkejutan, ketidakpengertian, kebimbangan, kesulitan, dan penderitaan justru mendapat jawabannya dari kitab suci. Kitab suci menjadi jawaban atas segala persoalan hidup manusia. Kata kuncinya cuma satu, percaya. Itu adalah sikap iman orang Kristiani. Sebab jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Ini sungguh suatu hal yang sangat luar biasa. Maka kita patut berbangga atas iman kita. Iman akan Kristus yang bangkit. Namun Rasul Paulus mengingatkan saudara-saudariku sekalian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Maka hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah
dengan rasa syukur. Saudara-saudariku yang terkasih, Maria Magdalena mendapat kehormatan sebagai yang pertama yang disapa oleh Yesus yang bangkit. Dia yang oleh gereja disebut sebagai rasul dari para rasul Kristus, menerima tugas pewartaan tentang sukacita kebangkitan Yesus itu. Paskah Kristus menjadi Paskah Maria, karena Maria Magdalena telah bangkit dari kejatuhan dan kelemahannya dan dipercayakan untuk mewartakannya. Kita pun demikian. Biarlah kejatuhan kita, kelemahan-kelemahan kita, keberdosaan kita ikut dipaku di kayu salib. Dan biarlah kita pun ikut dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita harus bangkit dari keegoan kita, dari keserakahan, dari ketidakadilan, kebencian, kecemburuan, iri hati, dan lain sebagainya. Itulah kubur yang menutup hati dan hidup kita. Dan kita harus bangkit bersama Kristus yang bangkit. Kita harus mau dan berani untuk meninggalkan dan menanggalkan semuanya itu, agar kita pun bangkit jaya. Kita bangkit menjadi manusia Paskah, menjadi manusia baru dengan semangat kebangkitan Tuhan. Selanjutnya, kita yang telah mengalami Paskah Kristus, kita pun diberi tugas untuk mewartakan dan memberi kesaksian tentang kebangkitannya kepada orang lain. Sebagaimana yang dialami oleh Maria Magdalena sendiri. Ia yang pertama menerima warta kebangkitan. Daripadanya pula warta itu disampaikan kepada para murid yang lain. Pengalaman Paskah yang membahagiakan tidak boleh disimpan sendiri, tetapi harus dibagi, diwartakan kepada orang lain. Kita pun harus membuka kubur-kubur yang menutupi hati dan hidup kita dengan bangkit bersama Kristus yang bangkit mulia. Saudara dan saudariku yang terkasih, lantas apa pesan Paskah untuk kita kali ini? Paskah adalah sebuah perayaan kehidupan. Kehidupan yang bermula di pagi hari. Mujizat kebangkitan menanti manusia pada awal sebuah hari baru. Oleh sebab itu, setiap pagi ketika kita sadar, kita wajib bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia yang memiliki kehidupan ini sudah terlebih dahulu berkarya dan menanti kita dengan rahmat dan berkat-Nya yang berlimpah. Di dalam terang pengharapan dan sukacita Paskah, marilah kita mensyukuri kehidupan ini saat demi saat, hari demi hari, menit demi menit, detik demi detik. Terutama setiap pagi ketika kesadaran kita menggapai terang hari baru. Kita tidak sendirian. Tuhan selalu ada untuk kita. Sebagaimana dalam situasi kita saat ini, kita pun juga harus peduli dengan orang lain. Peduli dengan kemanusiaan dan dengan iman akan Kristus yang bangkit. Kita pun menjadi misionaris-misionaris Kristus yang selalu mewartakan perdamaian di tengah dunia. Itulah Paskah kita. Paskah yang membahagiakan, yang menghidupkan dan memberikan harapan baru. Selamat merayakan Paskah. Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya, haleluya. Semoga